Menantu Super. Bab 4101-4110. Bab 4101 Putra Tuhan. Apa? 6 bel berbunyi, orang ini benar-benar dapat membuat bel bibrida berbunyi 6 kali. Bagaimana ini mungkin? Bunyi 6 lonceng berarti dia adalah orang suci dari 6 orang suci dan dewa 8 dewa. Itu adalah keberadaan yang transenden. Bisakah orang seperti itu ada di dunia ini? Dunia telah berubah, ribuan reinkarnasi telah berubah, dan sekarang dunia telah layu. Belum lagi transendensi, bahkan dewa sejati biasa pun seringkali sulit ditemukan. Sekarang, bagaimana bisa ada transendensi ekstra sekarang? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tetapi semuanya, Anda dan saya mendengar 6 bunyi bel dengan telinga kita sendiri. Bagaimana bisa itu salah? Dalam satu kalimat, semua kebisingan berhenti ya, 6 bel berbunyi, 6 bel penuh, tidak ada yang salah, tidak ada yang melewatkannya, ini adalah fakta kuat yang tidak dapat disangkal. Coba pikirkan, dia adalah orang yang dipilih oleh pria itu, bagaimana kualifikasinya bisa biasa-biasa saja? Semuanya, hanya saja kita sudah berprasangka buruk dan menganggap anak ini hanyalah sampah. Prasangka itu gunung yang besar. Kamu dan aku sering berdakwah kepada orang lain, tapi sekarang aku tidak menyangka kalau aku lupa memberi pelajaran pada diriku sendiri. Anak ini bukan sampah, tapi orang suci, sama seperti kamu dan aku. Bagaimanapun, dia adalah dirinya yang sebenarnya. Bahkan jika dia bereinkarnasi, dia akan selalu menjadi orang suci tertinggi. Kita tidak boleh meragukan anak ini, apalagi dia. Setelah kata-kata itu keluar, semua orang menghela nafas, seolah diam-diam merasa bersalah atas apa yang baru saja mereka lakukan. Itu hal yang bagus. Setidaknya aku bisa beristirahat dengan tenang. Raja baru telah didirikan, dan dunia akan terbentuk. Ya, tiba-tiba, dengungan. Bel lain berbunyi, tepat waktu memecah gumaman pikiran semua orang. Suara inilah yang membuat seluruh pemandangan setenang pin drop. Tidak ada jejak suara, bahkan tidak ada jejak kotoran. Seluruh ruangan mati dan sunyi seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Setelah beberapa saat, seseorang bertanya dengan curiga, baru saja. Apakah saya salah dengar? Lonceng ke-7. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dalam sejarah, jam kekacauan tidak pernah berbunyi 7 kali. Bagaimana bisa 7 ini? 7 lonceng berbunyi, yang dipilih oleh surga, inilah Tuhan, Raja Abadi. Tidak, 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 ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Seluruh tempat gelisah dan mati rasa. Mereka tidak dapat memahami, dan tidak mungkin untuk memahami, mengapa hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan hanya ada 7 suara teoretis, tetapi tiba-tiba muncul di depan semua orang pada saat ini. Dunia macam apa ini? Ini sudah cara Melayu, apalagi 7. Bunyi 6 sudah merupakan perbuatan luar biasa yang cukup membuat para orang tua ini merasa bahagia. Tapi, 7 dering, itu adalah jurus unik yang bahkan belum pernah ada saat mereka masih muda. Jika bukan karena jam kekacauan, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah mempercayai apa yang saya lihat hari ini. Aku juga, tapi kamu dan aku harus tahu satu hal dengan lebih baik, yaitu jam kekacauan tidak akan pernah membuat kesalahan. Itu dia, anak ini yang terlihat seperti sampah bagi kita, sampah total, tapi dialah hanya orang yang membuat kekacauan yang belnya berbunyi 7 kali. Saya tiba-tiba teringat kalimat itu, jalan langit adalah makmur lalu merosot dan makmur. Ya, kita lahir di zaman makmur dan mati dalam kemunduran. Sejak itu, dunia Bafang jatuh ke dalam kekacauan dan kemudian ditata ulang. Anda dan saya mengira dunia akan menjadi lebih buruk tanpa kita, tetapi dunia telah memberitahu kita hal itu dunia akan menjadi lebih buruk. Tanpa siapapun, dunia akan tetap berubah. Tidak hanya dapat berputar, ia bahkan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Dan anak di depan Anda ini adalah satu-satunya kunci kemampuan dunia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Saat dia selesai berbicara, bintang-bintang tiba-tiba muncul di sekeliling ruang gelap, seperti langit penuh bintang di malam yang cerah. Kemudian, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar tiba-tiba, dan jatuh seluruhnya,
dan akhirnya semuanya mendarat di platform tinggi, dengan Han Sanqian sebagai titik pusatnya, menyebarkan ribuan cahaya bintang. Saat ini, seluruh platform tinggi tampak seperti langit berbintang, indah dan indah. Han Sanqian tidak tahu apa artinya ini, dia mengangkat palu, membuka matanya, dan melihat sekeliling dengan bingung. Tidak ada suara, dan tidak ada gerakan yang tidak perlu. Tiba-tiba, cahaya bintang itu berubah lagi, berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya. Meski penampakannya tidak terlihat jelas, itu hanyalah bayangan, namun cahaya dan bayangan tersebut nyaris tidak merupakan sosok yang utuh. Sebelum Han Sanqian dapat mengatakan apapun, tiba-tiba, sosok-sosok ini berlutut dan tiba-tiba berlutut di depan Han Sanqian. Bab 4102 Anda adalah masternya. Saya telah melihat Tuhan. Saya telah melihat Tuhan. Saya telah melihat Tuhan. Suara berlutut bergema serempak, dan semua sosok berlutut di samping Han Sanqian. Pemandangan itu sangat megah, sangat mengejutkan, dan sangat sulit untuk dipulihkan. Han Sanqian membeku di tempat, tidak dapat pulih sampai beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening, "Senior, apa yang kamu? Kami tidak berani disebut senior di hadapan Tuhan. Benar, kita semua berada di bawah komando Tuhan. Tolong Tuhan, jangan sopan lagi." Melihat sosok yang taat, Han Sanqian benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia melirik Chaos Bell dan tidak bisa menahan nafas. Sebelum membunyikan bel, dia masih pecundang yang diteriakkan semua orang, tetapi setelah membunyikan bel-bel, dia sudah menjadi pecundang. Menjadi penguasa di antara manusia, dewa di antara para dewa. Apakah saya yang disebut majikan Anda atau bukan, adalah fakta yang tidak dapat diubah bahwa Anda adalah senior saya. Tolong segera bangun, kata Han Sanqian dengan rendah hati. Ini bukan pujian, tapi fakta. Setelah semua orang mendengar ini, mereka melihat saya dan saya melihat Anda, akhirnya mereka semua berdiri dengan patuh. 7 lonceng berbunyi adalah tindakan yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, Tuhan akan muncul di hadapan kita. Ya, hal semacam ini hampir merupakan keajaiban. Sangat sulit bagi kita untuk cukup beruntung melihatnya. Dulu kami yang begitu nekat hingga meremehkan orang lain, namun nyatanya kami tidak mau. Ternyata kaisar sejati telah lahir dan akan bertahan selama ribuan tahun. Tampaknya ada harapan bagi dunia untuk bangkit kembali dan dunia direstrukturisasi. Mendengar kekaguman sekelompok orang, Han Sanqian tidak berdaya, dia meletakkan palu dan menghela nafas tak berdaya. "Senior, lebih baik tidak memuji Han Sanqian. Sebenarnya, kamu juga telah melihat bahwa aku hanyalah pecundang sekarang. Tidak ada budidaya sama sekali." Han Sanqian tanpa daya menertawakan dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, sekelompok orang tiba-tiba teringat, "Ya, Tuhan, mengapa engkau tidak berkultivasi sama sekali? Bukannya kami meremehkannya, tapi sebenarnya ini agak sulit dipercaya. Itu tidak benar. Dari segi tubuhmu, kultivasimu mungkin belum mencapai puncaknya, tetapi harus melampaui yang lain. Bagaimana bisa seperti ini?" Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan mengejek, "Seperti yang Anda katakan, tugas sebesar menyelamatkan dunia pasti akan menghadapi banyak kesulitan. Saya dibunuh dan menyelamatkan hidup saya. Sesederhana itu." Han Sanqian ingin membuat lelucon, tetapi orang-orang di sekitarnya sepertinya tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali, atau dengan kata lain, mereka menjawabnya. Diterima dengan cara yang sangat formal. Itu benar. Orang yang dipilih oleh surga harus disukai oleh surga dan dihormati oleh bumi. Wajar jika menghadapi banyak kesulitan. Ya, aku seharusnya memikirkan hal ini sejak lama. Han Sanqian tidak bisa berkata-kata. Itu jelas hanya lelucon, tapi dia diperlakukan sebagai orang yang begitu serius oleh sekelompok orang ini. Dia sangat tidak berdaya. Namun, sekarang setelah kata-katanya sampai pada hal ini, Han Sanqian hanya dapat menerima kata-katanya dan melanjutkan, "Sejujurnya, para senior, sebenarnya, Han Sanqian datang ke sini kali ini karena dia mendengar dari keluarga Pei bahwa ada orang di dalamnya. Tanah terlarang kematian ini. Kesempatan itu bisa membawaku kembali ke wujudku sebelumnya, jadi aku mempertaruhkan nyawaku." Setelah menyelesaikan kata-katanya, sebelum Han Sanqian bisa menjawab,
lelaki tua yang menjaga jam sudah berjalan ke arah Han Sanqian dalam beberapa langkah. Dengan sedikit terangkat, cahaya itu langsung mengangkat tangan Han Sanqian, dan kemudian tangannya dengan lembut menempel pada denyut nadi Han Sanqian. Setelah beberapa saat, Guangying mengangkat tangannya. Meridian yang terputus pada tubuh Tuhan memang disebabkan oleh luka serius. Tidak heran kamu tidak memiliki kultivasi apapun. Ternyata itu memang bukan sampah, melainkan hanya seekor naga yang berenang di perairan dangkal. Sebelumnya, aku sedikit terburu-buru. Setelah mengatakan ini, semua sosok menundukkan kepala mereka sedikit, seolah-olah mereka cukup bersalah atas apa yang telah dilakukan Kai Kai. Han Sanqian tersenyum, "Senior, kamu tidak harus seperti ini." Sosok-sosok itu mendongak dan kemudian saling memandang. Akhirnya, lelaki tua itu mengangguk, "Apa yang Tuhan katakan itu benar. Zona kematian ini terbagi menjadi dua lingkaran. Kita hidup di lingkaran luar, dan ada lingkaran dalam di dalamnya. Ada sesuatu di lingkaran dalam yang dapat membantu tuannya kembali ke atas, tapi..." Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berhenti berbicara, seolah ada sesuatu yang tidak dapat diungkapkan. Han Sanqian, sebaliknya, tidak takut sama sekali. "Senior, saya akan memberitahu Anda apa yang ingin saya katakan." Sejak Han Sanqian ada di sini, dia tidak pernah berencana untuk mundur meskipun ada kesulitan. Melihat Han Sanqian seperti ini, lelaki tua itu mengangguk. Bab 4103 Tanah Semua Dewa. Itu bukanlah sesuatu yang kamu tidak tahu betapa sulitnya itu. Dia tampak sedikit melankolis, seolah-olah apa yang dia katakan membuatnya sangat tidak berdaya dan penuh kekhawatiran. Han Sanqian sedikit mengernyit dan menunggu kata-katanya. "Di mana dulu tempat ini berada? Saya rasa Anda sudah memiliki jawabannya di benak Anda. Oleh karena itu, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, dan tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan lebih banyak." Han Sanqian sedikit mengangguk. Karena itu, jika dipikir-pikir, pertempuran paling sengit sering kali terjadi di tengah medan perang. Tentu saja, orang-orang yang bertempur di sana sering kali adalah orang-orang berpangkat tinggi. Kamu seharusnya tahu maksudku, kan? Mendengar ini, Han Sanqian sedikit mengangguk. Makna orang tua itu sangat jelas. Orang-orang di lingkaran dalam semuanya adalah master super yang bersaing. Tentu saja, setelah kematian mereka, kebencian mereka akan menjadi sangat besar. Tak apa-apa kalau itu keluhan diri sendiri. Kalau keluhan musuh mungkin lebih kuat. Kalau masuk gegabah pasti masuk pusaran hidup dan mati. Dapat dikatakan ada kematian tetapi tidak ada kehidupan. Kami telah memiliki keluhan selama bertahun-tahun. Sulit untuk membedakan antara diri kami dan musuh. Teman adalah musuh dan musuh juga musuh. Bisa dibayangkan bahayanya, kata lelaki tua itu tanpa daya. Han Sanqian menghela nafas, "Saya mengerti, tetapi bagi saya menjadi orang yang tidak berguna lebih menakutkan daripada kematian. Saya tidak dapat melindungi teman-teman saya dari bawah, dan saya tidak dapat melindungi istri dan anak-anak saya dari atas. Apa gunanya manusia yang lahir di surga dan di bumi? Oke, pria baik telah lahir di surga dan bumi. Apapun yang terjadi, aku mendukungmu. Di usia seperti itu, begitu pendiam, dan hanya dengan semangat ini, aku tahu mengapa dia memilihmu. Sial, jika aku masih hidup, aku akan mengorbankan hidupku demi membuatmu tetap aman, tapi sayang. Banyak orang yang tiba-tiba merasa tidak berdaya, dan sikap ingin membantu namun tidak mampu membantu justru membuat orang mengertakkan gigi. Mari kita bawa Anda ke lingkaran dalam." Lelaki tua itu tersenyum, "Seperti yang Anda katakan, manusia mempunyai misi dan tanggung jawabnya masing-masing di dunia. Setiap individu yang hidup di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dan lebih lagi untuk orang yang Anda cintai. Rumah adalah cinta yang kecil, dan dunia adalah cinta yang besar." Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu menggerakkan tangannya, dan seberkas cahaya spiritual jatuh pada jam kekacauan besar itu. Anehnya, lonceng besar ini tiba-tiba menyusut dengan cepat hingga tidak lagi sebesar telapak tangan. Dia menyerahkan jam itu kepada Han Sanqian, tersenyum lembut, dan berkata, "Ini untukmu. Kirimkan padaku." Han Sanqian mengerutkan kening. "Saya sudah mengatakan bahwa tidak pernah ada banyak orang yang memiliki suara 6 nada,
dan tidak pernah ada banyak orang yang memiliki suara 7 nada. Anda adalah yang pertama, jadi wajar saja, itu milik Anda. Ambillah. Meskipun Chaos Bell tidak menyerang, ia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Mungkin kamu bisa menggunakannya setelah masuk. Atau dengan kata lain, dalam kondisimu saat ini, jika kamu tidak membawanya, kamu pasti akan mati. Dan bersamanya, mungkin, kamu masih bisa memiliki harapan. Melihat apa yang dikatakan lelaki tua itu, Han Sanqian mengangguk dan mengambil jam kekacauan dari telapak tangannya. Namun, dia merasa jam itu sebelumnya berbobot puluhan ribu kilogram, tetapi sekarang seringan mainan. Orang tua itu tersenyum, saya lupa bahwa Anda tidak memiliki tingkat kultivasi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat dua jari di tangannya dan menunjuk ke jam kekacauan beberapa kali, dan ledakan energi memasuki jam tersebut. Jam berkedip sedikit, lalu kembali normal. Aku telah memberimu beberapa rahasia sehingga kamu dapat mengoperasikan jam tanpa dia harus melakukan apapun. Kamu perlu mengingat beberapa mantra. Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu mencondongkan tubuh ke telinga Han Sanqian dan membisikkan mantra kepada Han Sanqian. Setelah Han Sanqian mendengar ini, dia mengingatnya di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh terima kasih, senior, atas bantuan Anda. Sama-sama. Orang tua itu tersenyum, lalu dia memandang orang-orang di belakangnya dan berkata, semuanya, Anda dan saya sudah lama berada di sini. Entah itu untuk kehormatan atau untuk apa yang disebut tanggung jawab. Di mulut tuannya, itu juga merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Sudah waktunya kita melakukan sesuatu. Setelah mengatakan ini, semua sosok itu mengangguk serempak. Segera setelah itu, sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di tangan lelaki tua itu, dan kemudian pemandangan yang aneh dan aneh muncul. Bab 4104, ribuan bintang terhubung. Pada saat yang sama cahaya bintang kecil itu terbit, cahaya dan bayangan, seperti lelaki tua itu, mengulurkan jari telunjuknya dan sedikit melepaskan energi ke arah titik cahaya di tangan lelaki tua itu. Dalam sekejap, ribuan titik berkumpul di satu titik dan terhubung ke jaringan cahaya bintang. Kekuatan kamu dan aku dapat menerangi ribuan hal. Semua orang berteriak serempak, dan semua energi mengalir menuju cahaya bintang, dan bersamaan dengan itu, sosok mereka menghilang. Bersama dengan energinya, mereka langsung masuk ke dalam cahaya bintang. Orang tua itu tersenyum tipis, Tuan, sudah waktunya Anda berangkat. Begitu dia selesai berbicara, bahkan dia sendiri akhirnya berubah menjadi cahaya dan berkumpul menjadi aliran energi menuju cahaya bintang. Cahaya bintang bersinar, seolah menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Namun pada akhirnya, tiba-tiba padam lagi, hanya menyisakan sesuatu seperti koin yang jatuh ke telapak tangan Han Sanqian. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ruang berguncang, dan platform tinggi di bawah kakinya bergetar hebat. Han Sanqian menunduk dan melihat tangga yang tergantung di udara mulai runtuh. Setelah itu, berubah menjadi bubuk dan jatuh lalu menghilang. Mereka pecah, dan platform tinggi tempat Han Sanqian berdiri juga hancur. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya pecah dan terus berjatuhan. Ledakan. Platform tinggi itu benar-benar hancur dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh dengan keras. Han Sanqian, yang berada di platform tinggi, juga kehilangan pusatnya dan jatuh langsung dari ketinggian yang tidak diketahui. Di bawah, ada kegelapan tak berujung. Sekalipun Han Sanqian sedang berjuang, tidak ada bedanya dengan orang biasa yang jatuh dari langit, semuanya sia-sia, tapi hanya menambah kesedihan. Ah! Diiringi teriakan, Han Sanqian terus terjatuh ke bawah. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara teredam, dan Han Sanqian dengan jelas merasakan bahwa dia telah mendarat di tanah. Namun, tidak ada kehancuran seketika seperti yang diharapkan, dan bahkan tidak ada bekas rasa sakit yang parah. Dia hanya merasa sedikit tidak nyaman. Itu saja. Panggilan. Suara angin tiba-tiba berhenti. Ketika Han Sanqian melihat sekeliling, tidak ada ruang gelap dimanapun, ada yang hanya pepohonan yang menjulang tinggi, dan ada pula yang hanya berupa dua gadis, Su Yingxia dan Su Yingxia yang telah mendirikan tenda di dekatnya untuk menunggu Han Sanqian.
Kembali lagi. Han Sanqian mengerutkan kening dan melihat sekeliling, memikirkan kembali kejadian tadi, itu tampak seperti mimpi. Namun, melihat koin di tangannya, dan kemudian jam di sisi lain, Han Sanqian yakin bahwa itu bukanlah mimpi, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak banyak bicara dan bangkit dari tanah. Di bawah tenda kecil di seberangnya, Su Yingxia dan Ziking telah menemukan kemunculan tiba-tiba Han Sanqian dan berhentinya serta hilangnya badai yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, mereka dengan cepat berlari menuju Han Sanqian. 3000, kamu baik-baik saja. Saudara Sanqian. Kedua wanita itu sangat bersemangat. Meskipun Han Sanqian memberi mereka isyarat sebelum pergi untuk memberitahu mereka agar tidak mengkhawatirkannya, tapi dia tiba-tiba menghilang. Bagaimana kedua wanita itu bisa merasa nyaman? Dengan lembut menggendong Su Yingxia, Han Sanqian menepuk punggungnya dan menghiburnya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Apa yang terjadi? Kemana badai membawamu? Su Yingxia bertanya dengan mendesak. Pada saat yang sama, dia terus melihat tubuh Han Sanqian, takut dia terluka. Beberapa senior sedang mengobrol dengan saya, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Senior. Su Yingxia bingung ketika dia tiba-tiba memikirkan apa yang disebut senior itu, dan tiba-tiba merasakan angin gelap bertiup di sekelilingnya. Han Sanqian tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, mereka membantuku. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama aku di sana? Sudah sekitar setengah hari. Setelah mengatakan ini, Su Yingxia mengangkat matanya dan melihat ke langit. Hari masih pagi ketika kami sampai di hutan. Menghitung waktu yang dihabiskan sepanjang perjalanan, baru kurang dari tengah hari kami menghadapi badai. Sekarang, ketika kami kembali, hari sudah gelap, dan Han Sanqian sudah benar-benar tersenyum pahit. Hari sudah gelap, dan tempat ini sangat menyeramkan. Aku khawatir amarahnya akan terlalu kuat di malam hari dan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi aku akan bermalam di sini. Besok pagi, kita akan masuk ke dalam lingkaran, kata Han Sanqian. Kedua wanita itu mengangguk, mendukung Han Sanqian, dan berjalan menuju tenda. Tidak banyak yang bisa dikatakan malam itu. Mereka bertiga tidur di dua tenda dan mematikan lampu lebih awal. Mereka semua tahu bahwa memasuki lingkaran dalam besok pagi akan menjadi momen paling berbahaya, jadi tidak ada yang berani gegabah. Jika Anda menjaga semangat tetap tinggi, mungkin Anda bisa memberi diri Anda lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Tapi bagi Han Sanqian, ini lebih dari itu. Segera fajar menyingsing, dan mereka bertiga terbangun. Bab 4105 Jurang Kematian. Tampaknya setelah kejadian kemarin, lingkaran luar sudah tidak berbahaya lagi. Faktanya, kelompok yang terdiri dari 3 orang sampai batas tertentu lebih mirip semacam pariwisata. Energi yin tidak lagi begitu berat, energi jahat tidak lagi begitu ganas, dan segala sesuatu tampak seperti tempat biasa dalam sekejap mata. Han Sanqian tahu betul bahwa ini karena percakapannya setelah badai menyapu dia kemarin. Tenang, perjalanan sekitar 1 jam ke depan akan menyenangkan, kata Han Sanqian lembut kepada kedua wanita itu. Meski kedua wanita itu bingung, mereka juga tahu bahwa Han Sanqian punya alasan, jadi mereka mengangguk dan menurunkan kewaspadaan. Seperti yang dikatakan Han Sanqian, sekitar 1 jam berikutnya berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Sepertinya kita sudah sampai. Ziking, yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan gugup. Kedua pasangan itu berhenti hampir bersamaan, mengangkat mata dan melihat ke depan. Mereka melihat ada hutan yang damai, tapi ada awan tebal di depan. Sekalipun matahari terbit di atas kepala mereka, tetap saja tidak bisa menerangi. Kegelapan pekat di depan mereka. Energi yin ini terlalu kuat. Lihat, ada banyak kerangka di sana. Di bagian tengah depan terdapat 2 buah pohon yang berdiri relatif berjauhan, sehingga terlihat seperti pintu berukuran sedang sampai batas tertentu. Di depan pintu, ada 2 tumpukan tengkorak putih, yang terlihat seperti 2 penjaga gerbang yang jahat. Mereka seharusnya adalah anggota keluarga Pei yang sudah meninggal, kata Han Sanqian. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melindungi kedua gadis di belakangnya. Setelah masuk, ikuti perintah saya dan jangan main-main.
Apakah kamu mengerti? Tapi sekarang, Su Yingxia ragu-ragu. Sebagai seorang istri, dia tentu saja tidak berniat meremehkan Han Sanqian. Dia hanya khawatir Han Sanqian tidak memiliki kultivasi dan menghalangi. Jika terjadi kecelakaan, itu akan sangat berbahaya. Han Sanqian tidak menjawab, tetapi memimpin kedua gadis itu masuk dengan memberi contoh. Begitu kami sampai di gerbang, arus dingin yang kuat langsung menerpa kami. Udaranya sangat dingin hingga hampir menembus sumsum tulang, menyebabkan orang menggigil. Su Yingxia buru-buru mengangkat lingkaran energi untuk melindungi ketiga orang itu. Jika tidak, jika cuaca sangat dingin, ketiga orang itu akan membeku menjadi es loli dalam waktu kurang dari setengah jam. Han Sanqian melirik kedua wanita itu, mengangguk, dan memimpin untuk berjalan masuk. Begitu masuk, seluruh hutan hampir gelap gulita seperti malam tiba, dan hampir sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di jarak yang lebih jauh. Di saat yang sama, sepertinya ada suara-suara aneh di hutan setiap saat. Namun setelah mendengarkan dengan seksama, saya menemukan bahwa suara-suara ini sepertinya seperti goyangan beberapa pohon besar di hutan, yang sangat normal hingga mengejutkan. Aneh sekali, tempat ini, Ziking tidak bisa tidak bertanya-tanya. Hati-hati, ada niat membunuh di setiap langkah di sini, perintah Han Sanqian. Faktanya jelas, tumpukan tengkorak di luar tidak ada yang merupakan manusia biasa, tujuan akhir mereka adalah bertumpuk di sana, ini bukan sekedar peringatan, tapi lebih merupakan provokasi. Meskipun Su Yingxia dan Ziking memang telah berkembang pesat sekarang, dibandingkan dengan elit keluarga Pei yang telah meninggal, mereka mungkin tidak sekuat mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka semua mati di sini, apa alasan mereka bertiga harus menghadapi ini dengan bebas? Sepertinya tidak ada apa-apa. Kesadaran Su Yingxia telah memeriksa daerah sekitarnya, tetapi daerah sekitarnya relatif aman saat ini. Tidak mungkin apa-apa, Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu mengetahuinya? Su Yingxia bertanya dengan aneh. Dia memang tidak menemukan apapun, tetapi ketika Han Sanqian mengatakan ini, Su Yingxia juga percaya bahwa dia pasti punya alasannya sendiri. Tidak, saya tidak bisa mengetahuinya. Saya bahkan tidak memiliki kultivasi apapun. Bagaimana saya bisa memeriksanya? Han Sanqian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudara Sanqian, bagaimana kamu tahu? Tidak mungkin apa-apa. Terlebih lagi, dilihat dari sikapmu, kamu tampaknya sangat bertekad, Ziking juga bertanya dengan aneh. Mata Han Sanqian masih mengamati sekeliling karena intuisi. Jika tengkorak sejumlah besar orang yang masuk ke sini bisa ditumpuk di depan pintu, seolah-olah ada dua buah pintu yang diletakkan di sana, maka dalam benak mereka, mereka pasti telah melakukan kejahatan yang sangat serius. Dalam hal ini, bagaimana mereka bisa melepaskan kekuatan yang begitu besar? Mereka adalah orang-orang yang provokatif. Memikirkan hal ini, mata Han Sanqian akhirnya berhenti di hutan dengan sudut 45 derajat di depan, dan tersenyum tipis keluar, kami siap. Kedua wanita itu gugup dan melihat ke belakang. Bab 4106 Setan Yin. Tampaknya tidak ada apapun di hutan bersuhu 45 derajat di depan, dan wajar jika orang merasa diam. Tiba-tiba, ketika kedua wanita itu merasa sangat aneh, jejak asap hitam keluar dari hutan. Yang terjadi selanjutnya adalah pendinginan dan pembekuan udara dengan cepat. Rerumputan hijau di bawah kaki mengeras dengan kecepatan yang hampir terlihat dengan mata telanjang, dan pepohonan di sekitarnya serta tanaman hijau lainnya juga mengkristal dengan cepat, seolah-olah tempat itu telah memasuki dunia es dan salju dalam sekejap. Bobobo. Pada perisai energi, kristal es juga mengembun dengan cepat, seolah-olah perisai energi akan membeku sepenuhnya kapan saja. Su Yingxia tidak berani gegabah sama sekali, dan buru-buru mengaktifkan energi untuk mendukung penghalang tersebut. Namun, meski begitu, dia masih bisa dengan jelas melihat retakan terus-menerus di lingkaran energi. Ziking tiba-tiba panik, apakah ini? Seberapa sengitnya ini? Bahkan Sister Yingxia tidak bisa menahannya. Begitu dia selesai berbicara, Ziking dengan cepat meluncurkan ledakan energi dan memukul bahu Su Yingxia, mencoba membantunya menopang perisai energi. Begitu perisai energi rusak di sini, keselamatan ketiga orang itu akan sangat terancam.
Namun meskipun kedua wanita tersebut bekerja sama, lingkaran pengukur tersebut masih tidak mampu menahan dinginnya udara di luar, dan perpecahan masih terus menyebar. Apa yang harus aku lakukan? Kedua wanita itu panik dan menatap Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum lembut dan tidak khawatir. Bukannya Han Sanqian bisa berbuat apa-apa, tapi dia tahu bahwa kekhawatiran tidak akan berpengaruh sama sekali. Tidak bisa mengalahkannya. Di kawasan terlarang, hanya ada benda mati, tidak ada makhluk hidup. Terdengar suara aneh, seperti orang serak sedang berbicara dengan leher terjepit, agak tidak enak, tapi setelah mendengarnya membuat orang semakin tertekan. Senior, saya Han Sanqian. Han Sanqian membungkuk sopan. Aku tidak peduli dengan namamu. Pernahkah kamu melihat tumpukan kerangka di depan pintu? Menurutmu pentingkah mereka punya nama atau tidak? Suara itu mengejek dengan dingin. Ada 3 kerangka lagi di tempat ini. Begitu kata-kata itu keluar, hembusan angin dingin menerpa, dan mereka bertiga tiba-tiba melihat bahwa perisai energi langsung menembus celah besar sepanjang sekitar 1 meter, dan sepertinya hancur dalam sekejap. Kedua wanita itu panik, dan Han Sanqian memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Dia buru-buru menggerakkan tangannya dan mengucapkan sepatah kata, dan Chaos Bell, yang awalnya tidak lebih besar dari telapak tangan, tiba-tiba berubah menjadi seukuran tubuhnya. Dengan suara mendengung, itu jatuh ke tanah dengan suara keras, dan mereka bertiga benar-benar terjebak oleh Chaos Bell di dalamnya. Lingkungan sekitar gelap. Su Yingxia dan Ziking tidak mengharapkan pemandangan seperti itu, dan mereka tidak bereaksi sama sekali untuk beberapa saat. Namun, ketika Ziking menggunakan sihir untuk menyalakan seberkas cahaya, kedua wanita itu bertanya-tanya, di mana kita? Apa yang menutupi kita? Berbeda dengan perhatian kedua wanita itu, Han Sanqian sedang melihat perisai energi di depan mereka bertiga yang hampir meledak. Han Sanqian tersenyum. Meskipun perisai energinya masih dalam proses pecah, terlihat jelas bahwa perisai itu tidak terus pecah. Ini juga berarti bahwa Chaos Bell benar-benar dapat menahan kristal es tersebut. Jangan takut, itu artefak yang diberikan oleh seseorang, Han Sanqian menghiburnya dengan lembut. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, mereka mengangguk dan menyadari bahwa perisai energi belum sepenuhnya rusak. Mereka jelas tahu bahwa apa yang disebut artefak memainkan peran perlindungan. Ledakan. Lonceng raksasa itu tidak berbunyi, tetapi terlihat jelas seluruh tubuhnya bergerak. Chaos Clock. Sebuah suara aneh bertanya dari luar. Senior memiliki penglihatan yang bagus, jawab Han Sanqian setelah beberapa menit. Kenapa kamu memilikinya? Bagaimana kamu mendapatkannya? Itu diberikan oleh orang-orang di luar. Han Sanqian terkekeh pelan, Senior, kamu juga telah melihat bahwa aku hanyalah orang tidak berguna yang tidak memiliki kultivasi sama sekali. Merampoknya secara boros. Bagaimanapun, bagi saya, ini adalah tugas yang mustahil. Sebagai hadiah, apakah mereka akan memberimu sesuatu? Suara itu bertanya dengan ragu. Senior berpikir mereka harus membunuh kami sama seperti kamu atau kamu, kan? Han Sanqian menyelesaikan kata-katanya, dan sebelum dia bisa menjawab, dia tersenyum dan berkata, tapi aku khawatir senior akan kecewa. Kamu nak, aku akan membunuhmu. Suara di luar berteriak dengan marah. Senior, menakut-nakuti junior bukanlah hal yang baik. Orang-orang di depan sudah memberitahuku bahwa Chaos Bell adalah makhluk yang terlahir dengan dunia. Aku mungkin tidak bisa menyerangmu, tapi mengandalkannya, aku dapat sepenuhnya menahan seranganmu. Oleh karena itu, tidak benar menakut-nakuti anak-anak, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Mendengar ejekan kecil Han Sanqian, suaranya tidak semarah yang diharapkan, tapi senyuman yang sangat licik. Setelah itu, tidak ada gerakan di luar. Mereka bertiga saling memandang dengan bingung, apa yang terjadi. Bab 4107 Pertahanan Mutlak. Hati-hati, bukankah kamu sengaja melakukannya? Han Sanqian tersenyum dan mengangguk, tidak peduli apa, kami memiliki makanan kering dan persediaan. Tidak ada yang salah kecuali jamnya agak pengap. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian langsung duduk di tanah. Untuk mengkonsumsi, secara teori Han Sanqian tidak bisa mengkonsumsi lawannya, namun teori adalah teori, namun nyatanya Han Sanqian cukup percaya diri. Tanpa dia,
Mereka sangat kesal dan akan membunuh semua makhluk hidup yang mereka lihat. Bagaimana mereka bisa mentolerir 3 makhluk hidup yang berkeliaran di depan mereka? Apalagi Han San Qian sama sekali tidak takut bermain perang psikologis. Saya selalu merasa dia bersembunyi di suatu tempat menunggu kita keluar, kata Ziking. Han San Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mungkin sekarang, tapi jika prediksinya benar, kemungkinan besar lebih banyak orang akan berkumpul untuk menemui kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah situasi kita lebih berbahaya? Ziking panik, awalnya. Saya berpikir bahwa bersama dengan Sister Yingxia, tidak peduli seberapa sengitnya musuh, kita dapat bekerja sama untuk melawan, tetapi dari apa yang terjadi barusan dilihat dari pertarungannya, sepertinya kita bahkan tidak bisa bertemu satu sama lain. Sulit sekali menghadapi satu orang, jika ada 2 orang lagi. Ziking tidak melanjutkan pembicaraannya, tetapi terlihat jelas bahwa dia khawatir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Su Yingxia juga mengangguk, apa yang dikatakan Ziking memang benar. Han San Qian tersenyum, mengapa kamu mengkhawatirkan semua ini? Bukankah lebih baik melakukan semuanya sekaligus? Kita akan selalu menghadapi ini ketika kita datang ke sini. Tentara akan menghalangimu, air akan menutupimu, dan tanah akan menutupimu. Jangan terlalu khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendalimu. Ada beberapa hal yang jika Anda tidak dapat mengendalikannya, tidak peduli seberapa besar Anda mengkhawatirkannya, itu tidak akan membantu. Sebaliknya hanya akan mempengaruhi emosi saya, jika itu benar-benar datang, saya tidak akan siap sama sekali. Jadi daripada melakukan hal ini, lebih baik jangan terlalu memikirkannya. Melihat apa yang dikatakan Han San Qian, kedua wanita itu saling memandang, mengangguk, dan duduk dengan pikiran tenang. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jarang di luar kuali, seperti angin bertiup, pepohonan bergetar, atau bayangan jatuh. Namun bagi Han San Qian, suara-suara ini menandakan bahwa musuh telah tiba. Senior, karena kalian semua ada di sini, ayo pergi bersama. Han San Qian berbaring ringan di jam dan melihat suaranya. Begitu dia selesai berbicara dan tidak ada yang menjawab, dia hanya mendengar suara teredam dari seluruh bel, dan kemudian tanah berguncang. Seolah-olah ada ledakan besar yang terjadi di luar, tapi di dalam jam itu rasanya ledakan itu agak jauh dari mereka. Perasaan itu sangat kontradiktif, namun membuat Han San Qian sangat nyaman. Setidaknya, ini cukup untuk menunjukkan bahwa dunia luar benar-benar mulai mengacaukan dirinya sendiri, tapi sayangnya, penjaga Chaos Bell tidak bisa dihancurkan seperti yang dikatakan orang tua itu. Senior, saat ini, saya sangat ingin membacakan puisi. Kamu bersikeras membunuhku, tapi Zhong Ding terlalu tahan terhadap tekanan, jadi dia harus berbalik keluar tripod. Dia sangat marah hingga dia tidak bisa bernapas lagi. Begitu dia selesai berbicara, tripod mulai bergetar hebat. Dari segi retorika, Han San Qian juga tidak mau berdebat dengan Anda. Sekali berdebat, tidak banyak orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari perkataannya. 3.000, mereka sangat kesal. Bukankah buruk jika kamu membuat mereka marah seperti ini? Su Yingxia bertanya. Ya, biasanya menjengkelkan musuh mungkin membuat mereka kehilangan akal sehat dan mengungkapkan kelemahan mereka, tapi orang-orang ini. Han San Qian tersenyum, saya hanya ingin membuat mereka marah. Setelah mengatakan itu, Han San Qian perlahan berdiri. Dia menatap Su Yingxia sedikit, dan kemudian senyuman aneh muncul di wajahnya. Su Yingxia kembali menatap Han San Qian dengan bingung dan bertanya, ada apa? Bantu aku, kata Han San Qian. Membantumu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Han San Qian tersenyum misterius, kamu akan tahu nanti. Bab 4108, Serangan Balik yang Tak Terkalahkan. Detik berikutnya, Han San Qian langsung menarik Su Yingxia. Kemudian, pasangan itu bernyanyi dan menari untuk pertama kalinya. Persis seperti pemandangan hidup bahagia. Hal ini membuat pihak luar begitu marah sehingga serangannya menjadi sebuah kejutan. Sial, apakah kamu kura-kura? Jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah. Berlari ke tanah terlarang kematian, tapi hanya berani bersembunyi di dalamnya. Bocah, apakah kamu seekor anjing? Meskipun dia memiliki ribuan skill dan cara untuk mengalahkan musuh,
Menghadapi Chaos Bell milik Han San Qian, itu seperti memukul batu dengan segala sesuatunya. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, tapi dia masih harus menderita semua hinaan darinya. Orang ini tingkat kejengkelannya bisa dibayangkan. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka berteriak dan mengumpat, kedua orang di dalam kuali itu benar-benar menutup telinga, dan mereka masih menari secara terpisah dan masih bernyanyi dari waktu ke waktu. Mengapa para pecundang di luar memberikan Chaos Bell ini kepada pencuri seperti itu? Apakah mereka bodoh? Setelah aku membunuh ketiga orang ini, aku akan menyelesaikan masalah dengan para pecundang di luar. Seberapa tulus membantu musuh menyerang kita? Sekelompok orang sangat marah tetapi tidak punya pilihan lain selain mengumpat di luar jam kerja. Namun, ada juga orang berbeda yang mencari cara lain. Kamu bocah, keluarlah. Pria macam apa yang kamu sembunyikan seperti ini? Ayo lakukan ini. Selama kamu mau keluar, aku bersedia memberimu 3 gerakan. Itu benar. Atau, aku akan memberimu 10 gerakan. Selama kamu mengalahkanku dalam 10 gerakan, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, aku bisa berjanji dan membiarkanmu pergi dari sini dengan selamat. Tidak, aku akan membiarkanmu bergerak di sekitar sini dengan bebas. 10 gerakan, aku akan memberimu 100 gerakan. Kondisinya menjadi semakin menarik, dan pada satu titik bahkan terlihat bahwa selama Han San Qian mengalahkannya, tidak peduli metode apa atau berapa lama waktu yang dibutuhkan, Han San Qian pada akhirnya dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, bagi Han San Qian, tidak peduli betapa berbedanya kondisi yang ditawarkan di luar, hanya ada satu pilihan baginya. Menyusut sepenuhnya, bebas begitu saja di dalam kuali, tidak mendengarkan apapun. Bagian luarnya benar-benar digoreng, dan saya ingin membunyikan bel sekarang dan menghajar Han San Qian sampai habis. Sial, perempuan jalang ini tidak mendapat cukup minyak dan garam. Itu benar-benar membuatku kesal. Dia hanya akan bersembunyi di cangkangnya. Bergantung pada di dalam jam. Han San Qian lelah menari, jadi dia beristirahat dan bersandar di tanah. Su Yingxia dan Ziking saling memandang dengan cemas, berhenti sejenak, dan berkata, 3000, apakah kita benar-benar akan seperti ini sepanjang waktu? Jika orang-orang di luar sangat marah saat ini, tinggal di sini untuk waktu yang lama bukanlah hal yang baik. Sebuah pilihan. Ya, saudara San Qian, apa yang seharusnya terjadi akan selalu datang. Saya pikir kita harus melakukan apa yang mereka katakan, atau bertarung dengan mereka. Setidaknya, kita mungkin masih memiliki sedikit peluang. Ziking juga berkata. Ketika lawan tidak menyerang sama sekali, Ziking percaya bahwa dia dan Su Yingxia bukannya tanpa kekuatan. Meski harapannya sangat tipis, selama peluangnya kecil, itu juga peluang. Han San Qian menggelengkan kepalanya, ketika kamu dikelilingi oleh sekelompok serigala, apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan serigala dan tidak memakan kita? Mereka semua adalah serigala yang sangat lapar. Lagi pula, meskipun perkataan mereka benar-benar bisa dipercaya, izinkan aku bertanya padamu, bagaimana kita bertiga, yang tidak bersenjata, bisa mengalahkan serigala yang menjadi gila karena kelaparan ini? Terkadang, kita seolah-olah memiliki secercah harapan. Faktanya, secercah harapan itu mungkin sengaja diberikan kepada kita oleh orang lain. Begitu kita menaiki secercah harapan ini, kita akan mencapai sasaran yang tepat. Jatuh ke dalam milik orang lain perangkap. Su Yingxia mungkin tahu apa yang dimaksud Han San Qian. San Qian, apakah kamu mengatakan bahwa tidak peduli seberapa bagus kondisi di luar, mereka hanya terlihat bagus? Jika kita benar-benar ingin saling berhadapan, kita tidak punya kesempatan. Saya tidak meragukan kemampuan kalian berdua, Han San Qian berkata dengan cemas, tetapi kenyataannya, di lingkaran dalam ini, mungkin tidak ada orang yang merupakan pemain kecil. Oleh karena itu, dalam situasi ini, jika Anda ingin mengalahkan mereka, menurut saya peluangnya tidak besar. Tetapi itu bukanlah suatu pilihan jika keadaan terus seperti ini, kata Ziking. Meskipun analisis Han San Qian masuk akal, masalahnya selalu ada di depan mata semua orang, menunggu untuk dipecahkan. Bukannya tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Han San Qian. Apa yang bisa kulakukan? Su Yingxia bertanya.
Tunggu, kata Han San Qian. Ziking bingung, tunggu apa lagi? Tunggu serigala sungguhan, atau dengan kata lain Raja Serigala. Kata Han San Qian lembut. Raja Serigala. Bab 4109 Raja Serigala Sejati. Ya, Raja Serigala, kata Han San Qian. Raja Serigala adalah penguasa sebenarnya dari kelompok orang ini. Han San Qian percaya bahwa hanya dengan menegosiasikan persyaratan dengan orang seperti itu kita dapat benar-benar menegosiasikan persyaratan. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada sekelompok serigala lapar yang ngiler karena makanan mereka. Pertama, dia adalah target kita yang sebenarnya, dan kedua, dia benar-benar bisa menepati janjinya, kata Han San Qian. Tetapi bagaimana jika dia tidak datang? Su Yingxia bertanya. Dia pasti akan datang. Mereka tidak bisa membiarkan makhluk hidup ada di tempatnya, sama seperti kita tidak mengizinkan paku di mata kita, kata Han San Qian sambil tersenyum. Mengandalkan jam kekacauan ini, Han San Qian yakin dia bisa menahan semua serangan. Jika tidak, orang-orang ini tidak perlu memarahi dan membujuk keluar. Jika mereka punya sarana, mereka pasti sudah menelepon sejak lama, jadi mengapa membuang-buang waktu lagi? Pada akhirnya, peluang besar harus selalu muncul. Dan dialah yang ditunggu-tunggu oleh Han San Qian. Tidurlah. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia menutup matanya dan langsung tertidur. Melihat Han San Qian tertidur, kedua wanita itu saling memandang tanpa daya. Segalanya sudah menjadi seperti ini, dan tidak ada gunanya berbicara lagi. Akan lebih baik mendengarkan kata-kata Han San Qian, setidaknya mengisi ulang baterai mereka, dan mampu bertahan di momen penting, dapat memainkan peran yang lebih efektif. Awalnya tidur ini tidak nyenyak di tengah semua kebisingan, namun lambat laun mereka menjadi terbiasa, dan kedua wanita itu benar-benar tertidur. Belakangan, di luar tampak sepi. Hingga setengah jam kemudian, Han San Qian tiba-tiba terbangun dan duduk. Melihat Han San Qian bangun, kedua wanita itu tiba-tiba terbangun dan buru-buru menatapnya. Ada apa? Raja Serigala ada di sini, kata Han San Qian lembut, mendengarkan dengan cermat di luar seolah telinganya tajam. Kedua wanita itu tidak berani menjawab. Mereka diam dan mengikuti Han San Qian mendengarkan kebisingan di luar. Ternyata di luar sangat sepi, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda masalah. Namun jika Anda mendengarkan dengan cermat, sepertinya Anda mendengar desahan samar di luar, seolah-olah seseorang sedang memperhatikan mereka dengan tenang di depan jam. Han San Qian tiba-tiba tersenyum, datang. Tidak ada jawaban, tapi detik berikutnya, Chaos Bell yang menutupi ketiga orang itu tiba-tiba terangkat, dan cahaya menyebar ke ketiga orang itu lagi. Lonceng tersebut langsung diangkat karena alasan yang tidak diketahui. Ketiganya terpesona, dan sekitar 1 meter di depan mereka, ada segumpal energi hitam berdiri di sana. Udara hitam adalah manusia dan bukan manusia, tidak berwajah dan tidak bersuara, tapi sepertinya ada mata yang menatap mereka di udara. Ketika Han San Qian dan 3 lainnya berdiri, Su Yingxia dan Ziking telah melindungi Han San Qian di belakang mereka sebelumnya. Kedua wanita itu memandang bayangan hitam itu dengan sangat gugup. Han San Qian tersenyum tipis, mengulurkan tangannya untuk menghalangi kedua wanita itu, berjalan di depan mereka, dan menghadap langsung ke bayangan hitam. Tidak harus seperti ini, kamu bukan tandingannya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han San Qian melihat ke arah bayangan hitam, kamu dapat langsung memindahkan jam kekacauan. Saya kira kamu bukan orang biasa. Tebakan saya bagus. Setidaknya kamu ada di sini, dan kamu harus menjadi 1 atau 2 orang. Kamu hanyalah seorang anak muda, tapi kamu bisa menggunakan jam kekacauan untuk keperluanmu sendiri. Aku tidak perlu memberitahumu di mana jam kekacauan itu berada. Sepertinya kamu juga tidak sederhana, kata sosok hitam itu dengan lembut. Suaranya memberikan perasaan tertekan yang tak terlukiskan. Jika sebelumnya suara itu seperti menahan tenggorokan dan berbicara kepada Anda, maka suara ini sekarang seperti menahan tenggorokan dan berbicara kepada Anda. Han San Qian tersenyum lembut, itu hanya hadiah yang diberikan oleh seniorku. Dikirim kepadamu. Pria itu sedikit bingung. Dengan kekuatanku, mungkinkah aku masih bisa merebutnya? Karena senior, kamu juga tahu asal-muasal Chaos Bell ini, maka senior harusnya tahu kenapa jam ini pada akhirnya diberikan kepadaku kan?
kata Han Sanqian dengan senyuman. Tentu saja aku tahu, tapi kenapa aku harus memberikannya padamu? Katanya. Karena aku bisa membunyikan belnya, kata Han Sanqian. Terlihat jelas meskipun Han Sanqian hanya mengatakan bahwa dia membunyikan bel, nyatanya tidak sesederhana hanya membunyikan bel saja. Han Sanqian mengetahui hal ini, meskipun dia tidak menjelaskannya, pihak lain harusnya mengerti. Ada begitu banyak pendering lonceng di dunia. Jika Anda membunyikan bel dan mengirimkannya, maka bel tersebut akan ditukar dengan puluhan ribu guru Tao, kata pria itu dengan dingin. Bagaimana jika berapa kali aku membunyikan bel tidak pernah tercapai oleh siapapun? Han Sanqian berkata sambil tersenyum ringan. Bab 4110, perjudian menghasilkan banyak uang. Mendengar ini, pria itu jelas tercengang saat itu juga. Faktanya, dia sudah samar-samar menebak alasan yang membuat orang-orang di luar memberikan Chaos Bell kepada Han Sanqian. Namun, orang-orang tidak kebal terhadap hal-hal vulgar, dan seperti orang lain, dia tidak begitu percaya pada fakta ini. Namun, ketika Han Sanqian benar-benar mengatakan ini, meskipun dia tidak ingin mempercayainya, dia harus mengakui bahwa apa yang tidak ingin dia percayai di dalam hatinya mungkin benar-benar terjadi. Selama berabad-abad, Chaos Bell telah membunyikan 7, tetapi tidak ada yang mampu membunyikan 7, paling banyak 6, pria itu berkata dengan dingin, dan topik tiba-tiba berubah, sayalah orang yang membunyikan 6. Dengan kemampuan para senior, Han yakin 6 ketukan tidak menjadi masalah. Namun, dalam hal ini, Anda harus tahu berapa kali saya mengetuk. Kata Han Sanqian. 7 suara. Meskipun dia tidak memiliki wajah atau mata, Han Sanqian dengan jelas merasakan bahwa begitu dua kata ini muncul, ada cahaya terang yang menatapnya. Han Sanqian sedikit mengangguk, tepat. Itu masuk akal. Kalau tidak, dia tidak mendapatkan Chaos Bell bahkan setelah 6 panggilan. Bagaimana dia, seorang bocah nakal, bisa mendapatkannya dalam keadaan lain? Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan baginya untuk mendapatkannya, yaitu menelepon 7 kali seperti yang dia katakan. Kenapa kamu bisa menelepon 7 kali? Dia sedikit mengernyit, bingung, saya pikir kamu hanya orang biasa, kualifikasi apa yang kamu miliki? Dihadapkan pada omelan sekecil itu, Han Sanqian tidak marah dan tidak mau membantah, dibandingkan dengan senior dan lainnya, Han memang lebih rendah. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu jika kamu menunjukkan kelemahan? Dia mencibir. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang lemah memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup, Han Sanqian berkata, lagi pula, saya mungkin tidak lemah. Hanya mengandalkan perlindungan Chaos Bellmu. Katanya dengan dingin dan menghina. Han Sanqian tersenyum dan berkata, aku tidak pernah menyangka jam kekacauan akan melindungiku. Aku hanya menunggumu datang. Tunggu aku datang. Tangkap pencurinya dulu. Tangkap rajanya dulu. Apa gunanya aku melawan mereka? Han Sanqian berkata, karena aku berani masuk ke sini, tentu saja, aku berani menghadapi orang terkuat di sini, karena cepat atau lambat, itu akan terjadi. Terjadi ini masalah besar, bukan? Oke, ada baiknya menangkap pencurinya dulu, ya. Tapi, itu hanya kamu. Han Sanqian mengangguk, ya, terserah saya. Kamu hanyalah seorang anak kecil yang bahkan tidak memiliki kultivasi apapun. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari, dia mendengus dengan nada menghina. Melihat hal tersebut, Su Yingxia dan Ziking pun segera berusaha menghentikan Han Sanqian, mengira Han Sanqian hanya marah sesaat dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, sebelum kedua wanita itu dapat berbicara, Han Sanqian sudah menarik kedua wanita itu pergi. Tangannya, dia berdiri di belakangnya, memberi isyarat bahwa mereka tidak perlu mengatakan apapun. Han Sanqian tersenyum tipis, jika saya membacanya dengan benar, jika senior ingin meremukkan saya sampai mati dengan satu jari, Anda harus memiliki jari terlebih dahulu. Kamu bajingan, kasar sekali. Dia meraung dengan marah, dan energi hitam tiba-tiba menghilang, dan mulut besar yang menakutkan tiba-tiba terbuka, penuh taring, ganas dan menakutkan. Menghadapi pemandangan seperti itu, kedua wanita itu sangat gugup, tetapi hanya Han Sanqian, yang berdiri di depan, yang sangat tenang, menghadapi itu, dia masih tersenyum, seolah dia percaya diri.
Senior, bagaimana kalau bertaruh? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Bertaruh. Dia jelas terkejut, bertanya-tanya mengapa Han Sanqian masih begitu percaya diri bahkan ketika kematiannya sudah dekat, apalagi mengapa dia masih bertaruh dengan dirinya sendiri. Kenapa, kamu takut? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Meski hanya berupa senyuman dan kata-katanya sangat hambar, namun ejekan yang terkandung di dalamnya penuh dengan ejekan. Setiap orang dapat mendengar arti di balik kata-katanya, dan tentu saja orang tersebut juga dapat memahaminya. Wah, apa kamu membuatku kesal? Oke, demi Chaos Clock, aku bisa bermain denganmu. Katakan padaku, kamu ingin bertaruh apa, dan bagaimana kamu ingin bertaruh? Apa pendapatmu tentang rencana yang menyelamatkan kita berdua? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Kamu berbicara, dan aku mendengarkan, kata pria itu. Jika saya menang, caranya sangat sederhana. Saya bisa datang dan pergi dengan bebas di tempat ini dan Anda tidak boleh mengganggu saya. Bagaimana jika kamu kalah? Kami bertiga akan memenggal kepalanya sendiri tanpa harus mengkhawatirkanmu. Senior, bagaimana menurutmu? Apakah kamu mempertaruhkan nyawamu padaku? Dia bertanya dengan dingin. Han Sanqian tersenyum, tepat sekali.